Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dimanapun kita berada, selamat pagi. Kita bersyukur pagi hari ini buat setiap anugerah, berkat, kasih dan pemeliharaan Tuhan yang Bapak Ibu dan saya dan saudara rasakan pada pagi hari ini. Kita boleh sungguh bersuka cita oleh karena anugerah Tuhan. Pagi ini kita akan datang kepada Dia, menyembah Dia, mengawali dalam setiap kehidupan kita hari ini bersama-sama dengan Dia. Karena kita percayanya di dalam Dia, kita
kita tenang. Di dalam Dia kita memiliki kekuatan yang baru dalam menghadapi setiap kehidupan kita. Biarlah kerinduan hati kita untuk menyembah Dia yang boleh mendorong kita pagi ini bersama-sama untuk datang dalam persekutuan doa pagi ini. Kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu, kami bersyukur. Hanya dekat aku ada kekuatan baru, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Datang bersama-sama di hadapan Tuhan. Tuhan, hanya dekat dengan-Mu lah kami tenang, kami memiliki kekuatan baru Tuhan. Dan pagi ini kami merindukan hadirat-Mu, kami menyembah Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku.
Tuhan, karena hanya di dalam Engkaulah kami tenang, di dalam Engkaulah kami memiliki kekuatan baru. Kami sungguh bersyukur Tuhan pagi ini kami boleh bersama-sama datang ke hadirat-Mu. Dan biarlah Tuhan kehidupan bersama Engkau itulah yang senantiasa menjadi kerinduan kami bersama. Tuhan, kiranya Engkau berkenan akan setiap pujian penyembahan kami pada pagi hari ini. Sebentar kami akan membaca kebenaran firman. Tuhan, nyatakan kehendak-Mu bagi kami. Berikan kuasa Roh Kudus untuk kami boleh mengerti akan setiap kehendak-Mu ini dan kami hidup di dalamnya. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu kekal selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami sungguh mengucapkan syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, mari kita membuka kitab kita dari Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani pasal yang ke-11. Pagi ini kita akan membaca ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16. 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Ayat 16. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Saudara, pagi ini kita melihat bagian dari kitab Ibrani pasal yang ke-11. Kalau saudara sekali lagi dalam Ibrani pasal yang ke-11 ini kita bisa melihat, membaca tentang ada banyak orang-orang yang beriman atau saksi iman atau boleh dikatakan pahlawan-pahlawan iman dalam ayat-ayat Ibrani pasal yang ke-11 ini. Dan saudara, pagi ini kita bisa belajar bagaimana mereka, para pahlawan iman ini memberikan satu contoh dan teladan. Bagaimana iman mereka itu memiliki fokus bukan kepada dunia ini, tetapi fokusnya kepada janji-janji Allah dan kepada kehidupan yang kekal. Saudara, ada banyak hal yang kita bisa lihat dalam bagian ini, bagaimana mereka melihat bahwa kehidupan mereka ini tidaklah berfokus pada dunia ini, tetapi fokus mereka pada kehidupan yang akan datang. Saudara, di awal tahun ini, biarlah kita boleh memiliki iman yang demikian, berharap akan janji-janji Allah yang Tuhan Allah telah nyatakan kepada kita. Kita bisa melihat di sini di dalam pasal yang ke-11 ayat yang ke-13 sampai 16 ini, bagaimana penulis Ibrani berbicara tentang para pahlawan iman yang hidup, kalau kita memperhatikan di sini, dengan keyakinan akan janji Allah. Tentu meskipun mereka belum melihat janji itu secara digenapi secara sepenuhnya, tapi mereka begitu percaya, mereka begitu memegang teguh. Nah saudara, satu penyataan yang menarik adalah, dan ini yang konsisten juga disebut oleh kitab-kitab yang lain, bahwa mereka mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di dunia ini. Saudara, catat dengan baik. Orang beriman bisa melihat dirinya sebagai orang asing dan pendatang di dunia ini. Ya. Karena apa? Karena hati mereka bukan fokus
pada dunia ini juga. Keyakinan iman inilah yang membuat pahlawan-pahlawan iman ini tidak fokus pada kehidupan hari ini, tetapi mereka fokus kepada kehidupan yang kekal. Tentu apa-apa yang dikerjakan hari ini itu harus yang memiliki impact atau dampak kepada kekekalan. Saudara-saudara, pagi ini paling tidak kita bisa melihat tentang iman dari pahlawan-pahlawan iman ini. 3 hal yang sangat penting. Saudara, yang pertama kita bisa belajar bagaimana ayat-ayat ini, Ibrani 11 ayat 13-16 itu mengajarkan bahwa saya dan saudara mengakui, menyadari bahwa dunia ini bukan rumah kita. Saya dan saudara adalah orang asing. Jadi dunia ini bukanlah rumah kita. Saudara, saya kira bukan sebuah kebetulan. Tadi malam kami ada diskusi dalam satu tim tentang bedanya orang-orang atau keturunan iblis, ya, atau si jahat dengan keturunan atau orang-orang beriman. Kami coba memperbandingkan salah satu kitab dalam kitab Kejadian. Kalau saudara membaca secara rinci tentang bagaimana keturunan Kain. Kain kita tahu kan, yang sudah membunuh Habil, dan keturunan Set. Kalau saudara memperbandingkan begitu beda. Keturunan Kain seolah-olah begitu luar biasa, spektakuler. Tapi keturunan Set tidak begitu diceritakan apa prestasinya di dunia ini. Menunjukkan bahwa betapa bagi orang-orang percaya, orang-orang yang beriman, dunia ini bukanlah rumahnya. Dunia ini bukanlah tempatnya. Dunia ini hanyalah sementara. Kita, saya dan saudara orang percaya, di dunia ini hanya pendatang dan orang asing. Sudah, maka poin yang pertama ini, bagaimana kita bisa belajar. Kita mengakui, kita memiliki kehidupan yang memperlihatkan bahwa dunia ini bukan rumah kita. Itu berarti saudara-saudara, kita, saya dan saudara dipanggil untuk hidup sebagai orang asing dan pendatang. Apa artinya? Artinya saya dan saudara jangan terlalu terikat dengan dunia ini. Saudara, justru kebenaran yang pertama ini sungguh-sungguh sangat mengoreksi hidup saya. Mungkin hidup kita semua. Kadang kita berpikir seolah-olah kita ini di dunia ini. Maka kita selalu melihat, oh si A, si B, si C sedemikian hebat. Kenapa saya tidak punya atau tidak hebat? Maka tadi malam ketika kami sharing tentang Alkitab bersama teman-teman tentunya. Dan pagi ini firman Tuhan yang kita baca berbicara ini. Itu sangat-sangat menegur saya. Bahwa saya dan saudara di dunia ini hanya sementara. Jangan terikat kepada dunia ini. Saudara, kalau kita tidak hati-hati, maka seolah-olah kehidupan kita semua diukur dari dunia ini. Bahkan celakanya, disadari atau tidak, banyak pemimpin-pemimpin gereja juga mengukur gereja, mengukur pelayanan dengan ukuran-ukuran dunia ini. Seolah-olah kita di dunia inilah rumahnya. Rumah saya dan saudara bukan di dunia ini. Maka jangan terlalu terikat dengan dunia ini. Nah, saudara, pertanyaan saya di awal tahun ini,
Apakah fokus hidup saudara lebih kepada hal-hal kekal atau hanya kepada kenyamanan dan keinginan duniawi ini? Itu pertanyaan untuk poin ini. Apakah engkau sudah memiliki fokus kepada kehidupan yang kekal atau hanya sekedar pada kenyamanan di dunia ini? Setelah poin yang kedua, dari nas ini, dari Ibrani 11 ayat 13 sampai dengan 16, bagaimana kita mendasarkan iman kita kepada janji-janji Allah. Kemarin pagi ya, yang saya mengajak kita berbicara tentang pengharapan, saya menjelaskan ini. Tapi pagi ini saya ingin mengajak kita meneguhkan kembali. Dasar pengharapan kita itu adalah janji-janji Allah. Dan kalau sudah membaca tadi ya, ayat 13, sekalipun mereka belum mengalami, tapi mereka betul memegang, mempercayai bahwa apa yang dijanjikan Allah pasti akan digenapi. Saudara, dalam kehidupan kita, iman seperti ini berarti percaya kepada rencana Allah. Bahkan ketika kita tidak melihat jalan keluar atau hasil ya yang diharapkan. Tapi saudara dan saya percaya akan setiap janji Tuhan. Baik menyangkut kehidupanmu, menyangkut keluargamu, keturunanmu, menyangkut apapun. Belajar untuk percaya. Karena apa yang Tuhan janjikan itu ya dan amin. Sekalipun hari ini engkau belum melihatnya. Sekalipun hari ini engkau belum melihat tanda-tandanya bahkan. Dan yang terakhir, dari ayat ini kita bisa belajar orang-orang yang beriman. Pahlawan iman itu mengajarkan kepada kita bagaimana mereka memiliki kerinduan yang besar akan kehidupan kekal. Sudah tentu ini berkaitan dengan pemahaman tadi, kesadaran bahwa di dunia ini saya dan saudara bukan rumah kita. Jangan terikat di dunia ini. Karena saya dan saudara menantikan bersama-sama kehidupan kekal. Saudara, ketika kita membaca ayat yang ke-16, itu mengatakan bahwa Allah telah menyediakan sebuah kota bagi mereka, yaitu kehidupan kekal. Bagi mereka, kehidupan kekal di dalam hadirat Tuhan. Saudara, ayat ini sebenarnya menunjukkan kepada kita bahwa tujuan akhir hidup kita itu bukanlah kesuksesan dunia ini. Sekali lagi, tujuan akhir kehidupan kita itu bukan kesuksesan dunia ini, tetapi kehidupan bersama-sama dengan Tuhan Allah di surga. Saudara, pertanyaan saya kepada saudara, apakah hidup saudara hari-hari ini sudah mencerminkan akan kerinduan saudara terhadap kehidupan kekal? Tujuan akhirmu bukan di dunia ini, tetapi tujuan akhirmu nanti dalam kehidupan kekal. Saudara, biarlah engkau memiliki iman yang demikian, iman yang fokus akan kehidupan kekal. Saudara, mari kita datang kepada Tuhan melalui doa kita. Ya Tuhan, terima kasih untuk tahun ini. Ajarkan kami untuk hidup dengan iman yang berfokus pada kehidupan kekal.
seperti yang dilakukan oleh para pahlawan iman. Tuhan, jangan biarkan kami terlalu terikat pada dunia ini, tetapi tuntunlah kami untuk mengarahkan hati kami kepadamu. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kata lebih sungguh lagi, Kaulah segalanya, Engkau segalanya, Kau segalanya. Amin. Di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang pandang, Tuhan, selama hidup, mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Tuhan, biarlah Engkaulah menjadi segala dalam kehidupan kami. Ampuni kami kalau kami kadang terjebak. Kami tertipu oleh bujuk rayu dunia ini. Sehingga kami seolah-olah merasa bahwa dunia inilah tujuan akhir kami. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu baik bagi kami. Engkau mengingatkan kami kembali. Engkau menegur kami kembali bahwa kehidupan kami bukan di dunia ini. Tujuan akhir kami bukan di sini. Kami di sini hanya pendatang dan orang asing. Tuhan, jangan biarkan dunia ini mengikat kami sehingga seolah kami merasa kami dari sini. Tuhan, biarkan kami semua memiliki satu kesadaran akan kebenaran ini. Dan kami sungguh rindu, kami boleh sungguh setiap pribadi, kami boleh diingatkan dan dibawa untuk kembali kepada jalan-Mu ya Tuhan. Ampuni kami Bapa, kalau kami sering kali ragu dengan dunia ini. Bahkan kami sering kali cemburu iri dengan orang-orang yang berhasil di secara materi, secara kedua, secara apapun di dunia ini. Pagi ini Engkau boleh menegur kami. Engkau boleh membawa kami kembali, mengingatkan kami bahwa kami bukan dari dunia ini. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Dan ajarkan kami Tuhan untuk hidup berkenan di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan kami terus fokus kepada janji-janji-Mu. Kami fokus kepada kehidupan kekal. Kami fokus kepada pencapaian kerajaan-Mu. Sehingga tolong ukur kami, standar kami, bukan standar dunia ini. Tapi standar-Mu yang jauh lebih tinggi dari dunia ini. Tuhan, terima kasih untuk pagi ini. Buat firman-Mu ya Bapa. Pagi ini kami juga rindu Tuhan. Kami boleh menyadari betul
dan mempraktekkan nyata dalam kehidupan kami bahwa di sini kami sementara saja. Tuhan, terima kasih. Biarlah kami terus merindukan hadirat-Mu dan merindukan saat di mana kami boleh berkumpul bersama-sama di dalam hadirat-Mu. Bapa di surga, pagi ini kami rindu. Berikanlah kepada kami hati yang terus mengasihi agar setiap jiwa-jiwa di sekeliling kami itu boleh membawa mereka kepadamu, membawa mereka menyadari betapa mereka membutuhkan kehidupan yang benar di hadapanmu. Tuhan, pimpin kami. Tuhan, kami sungguh mohon pimpinanmu. Bahwa setiap kami dimanapun kami ada, siapapun yang kami jumpai, supaya kami boleh sungguh membawa mereka, merangkul mereka, untuk mereka boleh mengenal kasih pada Tuhan. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa pagi hari ini Tuhan. Ada banyak orang-orang yang belum mengenal Engkau. Sehingga masih mengejar dan hidup seolah-olah mereka tinggal di bumi ini selamanya. Tuhan, tolong kami supaya kami melalui kehidupan kami menjadi teladan. Untuk kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang hidup berorientasi pada kekekalan. Bapa di surga, pagi ini kami serahkan buat setiap pelayanan-pelayanan misi yang dikerjakan baik pribadi, lembaga maupun gereja. Supaya Tuhan melaluinya Tuhan boleh sungguh semakin dipermuliakan. Dan Tuhan boleh senantiasa menyatakan kehendak dan kuasa-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk pelayanan terhadap lintas generasi. Kami berdoa untuk pelayanan misi terhadap orang-orang atau generasi muda. Dengan berbagai metode, dengan berbagai cara yang ada. Tuhan, berkatilah mereka yang bergerak, mereka yang berupaya untuk boleh berusaha untuk menjangkau anak muda. Kiranya Tuhan Kau juga memberkati. Bahkan Kau juga memakai kami setiap Tuhan, orang-orang percaya, warga gereja. Untuk kami boleh juga terus Tuhan dipakai oleh Tuhan untuk boleh membawa mereka kepada Tuhan, memperkenalkan Kristus kepada mereka dan membawa mereka kepada Kristus. Tuhan, kami juga mau serahkan dalam tangan Tuhan untuk setiap pelayanan misi dan daerah-daerah tertentu, daerah lintas budaya yang jauh dari keramaian, jauh dari pusat kota. Tuhan, jaga pelihara mereka. Dan Tuhan, kami juga serahkan di hadapan Tuhan, supaya kami boleh sungguh-sungguh Tuhan diingatkan agar setiap tugas kami. Berkati untuk pelayanan misi dimanapun juga. Tuhan yang memberkati, Tuhan senantiasa mengurapi setiap hamba-hambamu. Oh Tuhan yang pergi dalam setiap pelayanan misi, dimanapun mereka. Bahkan kami juga berdoa untuk pelayanan-pelayanan yang khusus sebagai church planting, baik di luar negeri maupun terutama di dalam negeri dan daerah kami Tuhan. Supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh belajar akan setiap kemurahan hati Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih. Pagi ini kami serahkan juga untuk setiap saudara-saudara kami, dimanapun kami berada, supaya kami juga boleh memberitakan kasih-Mu. Berkati juga melalui setiap sarana yang ada, melalui sosial media, biarkan kami juga menggunakannya untuk pemberitaan kabar baik. Tuhan, terima kasih. Kami serahkan buat setiap orang-orang tua kami dan saudara-saudara kami yang sedang dalam keadaan sakit. Tuhan, Kau juga yang memberikan kesembuhan, pemulihan. Dan biarlah mereka senantiasa boleh semakin datang kepadamu, semakin melihat karya Tuhan yang begitu besar, yang begitu hebat. Tuhan, terima kasih untuk kehidupan kami, semua pekerjaan aktivitas kami hari ini. Kami percayakan kepadamu, kiranya Tuhan yang bekerja di tengah-tengah setiap kesibukan kami. Kiranya Tuhan yang dipermuliakan, diagungkan. Terima kasih Bapa. Terpuji, termulialah namamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan kami sungguh-sungguh memohon kepadamu. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menerima berkat daripada Tuhan saja. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu
dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Dari pagi hari ini sepanjang hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas, selamat berkarya hari ini. Kiranya saya dan saudara hidup di dalam iman yang mengarahkan kita kepada kekekalan. Saudara, saya dan saudara di sini hanya singgah sementara di dunia ini. Jangan biarkan dunia mengikat saya dan saudara. Biarlah semuanya untuk kemuliaan Tuhan dan apa yang kita kerjakan juga untuk memuliakan Dia. Selamat berkarya, Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom, Immanuel.